Matias, apa kabar? Aduh, kayaknya udah lama banget ya kita nggak ketemu. Aduh, terakhir kali kayaknya beberapa minggu yang lalu. Semoga semua Sobat Matias dimanapun berada masih dalam keadaan sehat dan semangat. Bagaimana kemarin melewati hari-harinya setelah melewati Minggu Paskah, kembali beraktivitas, merayakannya dengan keluarga, gimana kemarin? Udah banyak makan telur Paskah pastinya ya. Dan aku tetap berharap semoga semua Sobat Matias dimanapun berada tetap sehat, tetap berkumpul bersama keluarga. Pokoknya kalau misalnya yang nggak perlu-perlu banget, aduh jangan keluar rumah dulu deh. Kita meskipun udah pada disuntikin nih, tapi tetap prokesnya jangan ketinggalan ya. Nah, meskipun kita udah lewatin masa Paskah, tapi kita masih boleh dong membahas tema-tema yang berkaitan dengan Paskah, berkaitan dengan panggilan, berkaitan dengan kebangkitan Tuhan. Nah, ini percaya deh, ini narasumbernya pas banget kayaknya buat ngebahas ini. Di sebelah aku sudah ada Romo Hermanus Sigit Pawanta SPD. Halo Mo, apa kabar? Baik, sehat-sehat. Gimana Mo kemarin Paskahannya Mo? Paskah sangat menyenangkan. Saya merayakan bersama masyarakat di kaki Gunung Merapi. Waduh, kaki Gunung Merapi, jauh ya. Gimana di Paskahan di sana Mo? Paskahan cukup lumayan meskipun dengan protokol COVID yang cukup streng gitu, tapi cukup banyak orang. Rame ya. Satu misa ya 500 orang. Waduh, rame ya 500 orang. Kayaknya kita udah lama banget ya guys nggak ke gereja yang seramai itu. Cuman tetap hangat ya Mo, kalau di sana pasti suasana kekeluargaannya berasa banget gitu ya Mo. Suasana kekeluargaan dan juga apa namanya ketulusan orang untuk beribadah itu yang saya kagumi. Sehingga kami selama 3 hari suci itu misa 2 kali terus. Karena protokol ini kan biasanya 1.000 gitu lalu dibagi 2. Oh iya benar. Dibagi 2 aja masih 500 ya Mo ya. Banyak banget loh. 500 ya. Luar biasa. Cukup banyak. Gila guys, gimana kita kangen pasti kepada ke gereja di sebanyak itu Mo. Oke Mo, tadi kan sempat sedikit di depan aku kasih prolog kalau kita masih dalam masa Paskah ngomongin tentang mau ngomongin soal panggilan nih Mo, panggilan bermisi. Bermisi ya guys, bukan permisi, dicatat. Bermisi. Nah, ngomongin soal panggilan bermisi, Romo kita yang satu ini, yang akrab dipanggil Romo Sigit ini, kerjanya di kantor misi ya Mo ya. Mo boleh ceritain sedikit dong Mo soal kantor misi yang sekarang Romo lagi jalanin ini. Oke. Pertama saya bicara soal Paskah dulu. Singkat saja. Jadi perayaan Paskah dalam gereja kita ini sebenarnya perayaan yang paling besar dan paling penting karena di sini dalam perayaan ini kita merayakan cinta Tuhan yang paling besar untuk kita. Dia mau sengsara, menderita, wafat untuk menebus kita, dan itu kita syukuri, kita rayakan dalam Paskah kemarin. Dan lebih penting dari itu sebenarnya dengan Paskah itu kita diingatkan untuk menjadi saksi, untuk bermisi. Nah, ini maka saya hubungkan dengan ini. Biar masuk. Jadi perayaan Paskah sebenarnya undangan bagi kita, mengingatkan kembali kita orang-orang Katolik untuk membawa warta sukacita keselamatan itu kepada segala bangsa. Itu ya misi. Maka dalam kitab suci kan dikatakan bahwa pergilah baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu. Nah, nanti setelah kita dibaptis, kita punya tanggung jawab misi. Setiap orang Katolik yang dibaptis adalah misionaris. Nanti saya akan bicara soal itu. Baik. Romo udah nyontek pertanyaan kayaknya nih. Ya saya nggak tahu. Saya belum diberi pertanyaan ini. Padahal itu udah mau ditanyain nanti. Aduh, contek nih sama Romo. Nggak apa-apa. Kita mulai dari dulu kantor misi. Oke, kantor misi dulu Mo. Saya bekerja di kantor misi disebut MOI. Bukan Mall of Indonesia guys. Mohon maaf. Tetapi Mission Office of Indonesia. Mission Office of Indonesia. Jadi itu kantor yang dibentuk tentu oleh SPD Internasional Roma untuk apa? Untuk membantu para misionaris, menyiapkan misionaris. Jadi setelah kami ditabiskan menjadi imam, lalu kantor ini take over untuk memberi orientasi, pembekalan, lalu mengirim ke misi internasional. Jadi kami mulai dari situ setelah ditabiskan. Kami para misionaris baru, romo-romo baru, bruder yang baru kalau kekal itu diberi orientasi, pembekalan, lalu ada kursus bahasa
sana sini, lalu sementara itu diurus secara administrasi ke dutaan-dutaan bla 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 bla, dan kemudian pergi ke misi. Nah, kantor ini bertanggung jawab untuk itu, administratif dan juga fundraising untuk itu. Nanti kalau para misionaris pulang, ada cek kesehatan, ada cuti, semua itu ya kami ngurusi itu. Jemput mereka, lalu kalau mereka sakit ngurusi semuanya di situ. Sehingga di dalam kantor kami ada dua bagian, satu yang mengurusi katakanlah human resources, bagian mengurusi manusianya, romonya, administrasinya, lalu bagian lain itu yang fundraising itu. Nah, saya di finance itu, fundraising, cari dana bagaimana kami bisa, ya sampai sekarang kami mengkoordinir 560-an yang menyebar di 51 negara. 560 tersebar di 51 negara. Wow. Mo, tapi untuk bisa di situ itu dipilihkan atau memang kayak kita ngelamar kantor gitu, Mo? Atau gimana, Mo? Prosedurnya, Mo? Kalau di SPD, setelah para frater atau bruder ini mengalami pendidikan, maka sebelum kaul kekal menjadi SPD secara forever, iya, itu seutuhnya full itu, mereka diberi kesempatan untuk memilih 3 negara. Lah, tapi nanti keputusan itu Roma. Jadi misalnya frater A, nanti frater A ditugaskan the first assignment ke mana itu Roma yang menentukan. Lalu kita membantu proses-proses itu untuk pergi ke sana. Jadi sampai kami berangkat ya kami urus itu. Nanti setelah sampai di Roma, sampai di Afrika, lalu mereka yang di sana yang ngurus. Menjalankan misinya. Nah, misinya ini apa, Mo? Misi SPD pertama-tama sebenarnya didirikan untuk menanam gereja, planting the church, artinya membangun gereja di tempat-tempat di mana belum ada gereja, memperkenalkan Yesus Kristus supaya banyak orang itu semakin menerima Yesus dan semakin banyak orang diselamatkan. Itu misi utama kami. Jadi misinya ya di situ, membangun komunitas-komunitas Kristiani, mendirikan gereja. Kalau memang dirasa perlu, kan kita tidak bisa bangun gereja saja, tapi juga manusianya, komunitasnya semua ya. Kalau perlu sekolah ya mendirikan sekolah. Tapi tujuannya nanti satu tadi. Mo, tapi ini agak no offense ya, Mo ya, no offense ya. Takutnya nanti misalnya pernah nggak sih, Mo, ada selentingan-selentingan nih selama Romo selama Romo melayani sebagai misionaris, ada nggak sih orang-orang iseng yang ngomong kristenisasi nih? Itu kalau di misi-misi luar negeri itu isu-isu semacam itu hampir nggak pernah dengar ya. Itu di Indonesia. Waduh, kacau. Mereka senang menerima orang kita yang melayani mereka, membangun mereka, membantu mereka. Itu selama ini isu-isu itu. Bahkan kami membuka misi ke Bangladesh. Yang terakhir 2-3 tahun lalu, misi terakhir kami ini Bangladesh. Harusnya salah satu Indonesia, tapi karena ada 1-2 hal maka nggak jadi berangkat. Jadi memang kalau selama yang Romo jalanin, Romo udah berapa tahun Mo join di kantor misi ini? Kalau saya bekerja di kantor misi, saya sudah 10 tahun. Lumayan. Tapi sebelumnya saya juga 10 tahun ngurusi misionaris di lapangan gitu. Pengalamannya udah banyak banget, guys. Mo, tantangannya apa sih, Mo, menjalani misi ini, Mo? Kalau Romo secara pribadi, Mo? Kalau saya bicara soal misi, tantangan yang pertama itu sebenarnya untuk sekarang ya sebenarnya dari dulu juga adalah finansial. Bermisi itu mahal banget. Karena membangun ya, Mo ya. Misi itu itu membangun itu nanti lebih mahal lagi. Mulai dari ngirim orang pergi beli tiketnya aja. Tiket ke katakanlah Venezuela atau ke Meksiko itu 50 juta. Satu orang. Satu misi satu orang. Itu kesulitan, tapi Tuhan itu selalu selalu melengkapi lah soal itu. Jadi
Jadi itu katakanlah menurut saya dari kami dari pihak kantor ini ya kami berjuang bagaimana fundraising bisa mensupport semakin mempermudah misionaris itu karena misionaris zaman sekarang ya tidak bisa misionaris ya tanpa uang itu hampir tidak bisa. Itu menjadi kesulitan-kesulitan kita. Kalau saya dengar sharing-sharing teman-teman yang di misi, misalnya di Afrika, dulu misionaris-misionaris itu datang dari negara-negara maju yang punya uang. Sekarang dari Indonesia datang nggak bawa apa-apa, hanya bawa kehendak baik saja. Itu juga tidak mudah. Hanya bawa kehendak baik aja. Iya. Luar biasa loh. Mungkin Romo bilang, cuman bawa kehendak baik aja, nggak bawa apa-apa. Benar, waktu saya masih di Jogja, kan beberapa calon misionaris itu disiapkan di Jogja dalam proses bahasa. Lalu ada orang Jerman datang ke Jogja, lalu dia bilang, kalian mau ngapain ke Jerman? Sudah kecil, hitam, mau buat apa di sana? Itu sangat menghina. Tapi itu masuk akal. Kita duit juga nggak punya, lalu kita mau mewartakan apa coba? Iya. Mewartakan apa kalau nggak punya iman gitu ya? Itu menjadi persoalan tersendiri. Apalagi di negara-negara maju kita mau bawa apa? Iya. Tapi ternyata dalam sejarah perjalanan ini ya banyak romo-romo kami luar biasa di Amerika, di Jerman, di Belanda, mereka sangat berguna di sana dan menjalankan misi dengan sangat baik. Dan orang Indonesia bukan hanya di negara maju, bahkan juga negara yang paling sulit pun misionaris kami dikenal sebagai misionaris yang tahan banting. Pastinya. Ya, yang paling banyak bertahan dibanding beberapa betul. negara yang lain. Mental fisik ya, Mo? Mental dan fisik. Luar biasa. Di Amazon, teman saya cerita beberapa romo kami. Mesti berjalan, mesti di medan-medan yang jauh lebih sulit daripada di Kalimantan, di NTT, dan mereka bertahan. Mo, kalau boleh tahu apa sih yang membuat mereka bertahan? Umumnya, kalau saya jujur, saya belum pernah jadi misionaris. Tapi ngurusin misionaris. Ya, saya tinggal di luar negeri, ya lama di Filipina. Saya dekat dengan misionaris-misionaris. Saya kunjungan ke misi-misi itu biasa, sangat biasa. Apa yang saya tangkap dari teman-teman itu, pengalaman mereka dicintai oleh Tuhan. Saya pernah kunjungi di Filipina Utara itu, daerah yang sangat sulit. Dulu saya di Flores takut ketika jalan yang tebing dan jurang. Tapi ketika di Filipina itu jauh lebih ngeri daripada yang di Flores. Dan teman saya itu saya kunjungi, coba dari Jakarta ke Manila, itu 4 jam di pesawat. Ke Manila, ke kota kabupaten di utara itu 1 malam, 12 jam. Lalu sampai sana pagi, dengan bis malam itu pagi. Terus pergi sampai parokinya dia itu masih 9 jam lagi. Di gunung tidak ada apa-apa. Lalu di situ saya bilang, kok di tempat seperti ini? Ya dia katakan ya, saya merasa di sini saya happy. Tuhan mencintai saya sehingga ini kesempatan saya untuk mewartakan cinta Tuhan itu kepada orang lain. Ini sangat teoritis, tapi kalau saya melihat teman-teman saya yang bekerja di situ, luar biasa. Mereka sungguh-sungguh merasa bahwa dalam hidupnya dicintai Tuhan, sekarang mencintai yang Tuhan berikan di umatnya. Di Kalimantan nggak usah jauh-jauh di Filipina atau di Afrika. Yang di Kalimantan itu namanya telok. Itu ada namanya riam-riam. Kurang lebih 5 tahun lalu saya terakhir ke Kalimantan. 5 tahun lalu. Saya ingin pergi ke tempat itu. Riam yang sering membawa orang mati karena kecelakaan di sungai itu. Sangat mengerikan. Dan saya pergi ke sana. Saya menyimpulkan bahwa romo kami ini untuk pergi ke umat itu taruhannya nyawa. Tapi mereka juga tahan belasan tahun. Iya, di tempat itu. Dan happy. Dan gemuk-gemuk. Padahal makannya ya daun pakis lah, apa adanya begitulah. Itu karena kekuatan, menurut saya yang buat ini satu pengalaman dicintai oleh Tuhan dan ya ada kebersamaan personal relationship dengan Tuhan itu yang buat mereka bertahan. Luar biasa loh, Mo. Itu maksudnya tantangannya ya itu kayak yang tadi Romo sempat bilang, mental dan fisik gitu. Fisik, mental pasti, fisik kalau di misi-misi fisik pasti. Pasti. Iya. Tapi mereka bertahan loh. Bertahan. Dan tadi bertahan dan happy. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau out of topic,
sebenarnya happiness itu kita yang ciptain ya Mo ya. Iya, ya, dengan sendirinya itu. Iya kan, gitu loh. Karena Romo misionaris dengan keadaan yang seperti itu, mereka tetap bisa menemukan kebahagiaannya loh. Jadi nggak ada alasan buat ibaratnya bersungut-sungut terus gitu ya Mo. Coba kalau saya pikir, kalau saya melihat konteks Jakarta misalnya, imam di Jakarta itu ya gampang tuh ya, hampir enak-enak. Mau makan ada yang dimakan, mau bosen di rumah bisa ada bioskop, ada mall di mana. Dia bakal di pedalaman, radio juga nggak bunyi, nonton listrik juga antara hidup dan mati sama saja, makan minum juga nggak jelas apa yang kadang-kadang sulit digambarkan. Iya. Tapi saya sangat senang, saya sangat bangga dengan romo-romo kami, luar biasa. Iya. Banyak dari mereka sangat luar biasa. Ini ya. Dan banyak orang, contoh dulu ada romo di Pademangan ini sudah disekap oleh tentara di antara perang di depan matanya sendiri, Romo Romi yang umatnya dibunuh di depan matanya sendiri dan menderita begitu banyak. Ketika saya rayu-rayu untuk tetap bertahan di sini, dia katakan, pengalaman saya di South Sudan menderita itu kalau dalam bahasa buku itu baru pendahuluan. Saya akan kembali bab untuk 1 aja belum, masih pendahuluan. Iya. Saya sangat heran. Tapi itu luar biasa. Siapa yang menggerakkan itu? Iya. Saya cukup yakin bahwa itu ya Tuhan. Memang orang-orang pilihan loh guys, kayaknya yang di misionaris ini ya Mo ya. Ya saya yakin. Iya loh, memang orang-orang pilihan loh. Orang pilihan Tuhan atau orang gila ya. Dua hal itu. Tapi kadang-kadang jadi beda tipis ya Mo ya. Ya, ngikutin Tuhan itu rasanya harus gila. Iya, kalau marah semangat. miring dikit gitu ya. Iya. Benar. Kalau saya pikir-pikir saya jadi pastor, kalau nggak gila ya nggak tahan ya. Ya kan, ini ya just kidding ya. Tapi enggak, tapi benar maksudnya memang karena ini sesuatu yang kita nggak bisa terima secara logika ya kan. Tadi kan maksudnya udah udah jauh dari keluarga pastinya ya kan, orang juga antara hidup dan mati, melayani orang-orang yang kita nggak kenal gitu, medannya juga berat, makanannya belum tentu enak mungkin menurut para romo ini, tapi mereka bisa bertahan dan mereka bahagia. Itu yang saya gila, itu kan gila ya Mo ya. Pernah saya pernah cerita, saya tulis dalam buku saya dulu karena saya banyak pergi, lalu saya di sela-sela nunggu pesawat ataupun saya tulis buku. Itu ketika satu titik saya di pedalaman Kalimantan di Sungai Kapuas ya. Waktu sore kalau mau ke stasi itu, karena kami namanya turne. Jadi romo-romo seluruh Kalimantan Barat kumpul lalu kita dibagi di stasi-stasi gitu, seminggu. Nah, karena saya tamu, saya dari Jakarta, saya di paroki pusat. Saya dapat yang dekat-dekat yang bisa pulang. Waktu siang naik perahu kecil, semeja ini paling. Kita duduk manis gini. Tapi lihat sungai Kapuas yang begitu luas, saya senang. Nyanyi nenek moyangku memang pelaut. Senang. Aduh. Pas pulang, malam jam 9 malam, untung saya ditawari moke, saya nggak minum. Karena saya takut kalau saya mabuk nanti saya nyebur sungai. Nah, ketika saya di perahu itu kan gelap, bukan kanan kiri, hanya cahaya langit, pantulan langit itu. Lalu ada pikiran setan mungkin di pikiran jahat itu. Sigit, ngapain kau bodoh? Kalau kau ini sungai kanan kiri buaya, ular, kau mati bodoh. Untuk apa kamu bodoh-bodoh? Enak di Jakarta. TV nempel tembok, mau layah-layah, mau apa saja. Kenapa di tempat yang seperti ini? Saya takut sekali karena kok lama sekali gelap. Kayaknya nyampe ya Mo ya. Hanya di situ, tapi ada pikiran malaikat. Dia katakan, Sigit, ingat ya, kamu datang. Tadi engkau misa. Begitu banyak umat yang begitu senang. Mereka ketemu pastor belum tentu setahun 2-3 kali. Benar. Ketika engkau datang ke Ekaristi, mereka begitu bahagia. Itu yang saya lihat. Iya. Kehadiranmu bermakna untuk mereka. Nah, kalau di kota mungkin ketemu pastor kita sampai mual-mual setiap saat ada pastor. Tapi di tempat seperti itu, kehadiran kami, para misionaris, menjadi penghiburan, menjadi kebahagiaan bagi mereka. Nah, itu yang tadi saya katakan, betapa saya juga mengalami ngeri juga ya. Bisa-bisa setiap saat. Namanya di hutan seperti itu, di perahu seperti itu, gelap begitu. Dan sungai Kapuas begitu luas. Saya nggak bisa renang. Kalau tiba-tiba disondol di buaya gitu, kita mau apa? Bye Romo Sigit. Kalau mati naik pesawat agak terkenal sedikit, banyak temennya masuk TV, coba mati di sungai dimakan di situ buaya. Aja, Mo. Tapi itulah
ada sesuatu value yang tidak selalu bisa diukur. Iya, betul. Tapi mereka yang dipanggil, mungkin kami yang dipanggil ya, itu menjalani dengan umumnya dengan sangat sukacita. Mo, ini kan kita lagi ngomongin soal misi panggilan gitu kan. Tadi Romo sempat mention juga di awal bahwa semua orang Katolik yang sudah dibaptis itu sebenarnya adalah seorang misioner. Tapi tidak banyak aku rasa orang yang paham bahwa I am born and I have a mission. Ya mungkin aja banyak orang yang kayak ya udah gue bangun pagi, gue sarapan, gue kerja, udah ngejalanin hidup gitu aja. Nah, gimana sih kita nih sebagai si orang awam bisa memaknai kalau you're born and you have your own mission? Tadi saya katakan Paskah perayaan kasih Allah yang unlimited kepada kita. Lalu kita di situ dipanggil untuk memberi kesaksian. Maka tadi saya katakan, ketika Yesus katakan pergi baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kemudian kita banyak orang dibaptis, dan kita yang dibaptis itu adalah misionaris. Misionaris dalam artian apa? Kita dengan baptis kita dipanggil untuk bermisi. Dengan baptis kita dipanggil untuk ambil bagian dalam disebut 3 tugas Yesus. Yaitu di dalam katekese dikatakan dengan dibaptis kita ambil bagian dalam 3 tugas Yesus sebagai nabi, imam dan raja. Sebagai nabi itu apa? Ya mewartakan karya keselamatan. Bahwa kita itu diselamatkan oleh Tuhan. Keselamatan itu untuk semua bangsa. Maka kita dipanggil untuk mewartakan ini dong. Kita diselamatkan. Kenabian. Nabi. Kalau dalam kenabian itu secara ya spiritual, secara religi kita omong gitu. Tapi dalam hidup sehari-hari kenabian yang memberi kesaksian. Kita orang Katolik harus hidup sesuai dengan aturan-aturan Katolik. Bersih, katakanlah jujur, itu juga kesaksian. Di kantor kalau mungkin temannya korupsi kita ya Katolik ya jujur. Banyak orang Katolik dapat posisi baik karena jujur. Itu juga kesaksian. Meskipun kita dikeroyok kanan kiri. Itu kesaksian yang sangat konkret. Itu misionaris yang konkret, itu bermisi yang konkret di situasinya, kenabian. Sehingga ketika kita lihat orang Katolik, oh ini orang Katolik, makanya pantas jujur, pantas ini. Jangan bilang, oh Katolik, makan babi, pantas mabuk-mabuk di gardu gitu. Nah ini yang namanya bukan kesaksian. Nah ini kenabian. Ya Pak, itu satu. Lalu yang kedua, sebagai nabi, sebagai imam, kekudusan. Kita semua dipanggil untuk sampai pada kekudusan. Tidak harus menjadi pastor kudus, tapi menjalani hidup ya sesuai tuntunan yang kita terima dari Tuhan itu. Kekudusan. Nah, sebenarnya orang Katolik lepas dari pandemi ini, kita itu dimanja oleh Tuhan dengan sakramen-sakramen. Tapi orang Katolik ikut sakramen misa. Sekarang lebih enak karena alasannya di online. Rumah, kan? Alasannya apa? Online, padahal ya nggak pergi misa. Nah, dulu ke gereja aja nunggu Paskah dan Natal. Padahal ini kan sarana kekudusan, terima sakramen, menerima Ekaristi, lalu apalagi pengakuan dosa. Orang Katolik, saya sering retet orang Katolik ngaku dosa, sudah 30 tahun nggak ngaku dosa. Padahal itu sarana untuk kekudusan. Nah, kita ini dipanggil untuk kekudusan itu bukan hanya kekudusan diri sendiri, tapi juga kekudusan keluarga. Seorang ayah imam bagi istri dan anak-anaknya, seorang istri imam bagi suami dan anak-anak, anak imam bagi orang tua imam bagi anak. Saling menguduskan supaya kita jadi kudus bersama. Nah, kita punya sakramen-sakramen ini. Ini sarana yang namanya mengambil bagian, ikut terlibat dalam kehidupan sakramen semua itu mencapai kekudusan tadi. Pengakuan dosa itu, ya itu salah satu sarana untuk sampai kudus. Tapi coba kita, kapan ngaku dosa? Waduh, pengakuan dosa saya yang terakhir. Lupa mau meninggal, jadi pastornya nggak ada yang tua. Pengaku dosa kok nunggu yang tua? Kenapa nunggu tua? Nunggu yang budek loh, itu nggak ada gunanya. Nah, bukan itu. Tapi apapun kita mencapai kekudusan. Banyak dulu saya selalu cerita ini, pernah ada retreto, ada Romo yang ada
ada bapak yang Romo yang budak yang tua aja. Ya, nggak Dia ada, dapat kan di aula besar lalu ada 4 pastor, dia akhirnya dapat pastor yang tua, kan hanya disekat dengan kain itu pelan-pelan gini toh. Pas dia ngaku dosa, dia Romonya di tua itu, Romo saya mengaku dosa saya selingkuh. Lalu Romonya kan tuli beneran. Hah? Kamu selingkuh? Ketahuan kan dong. Jadinya ketahuan. Jadi ketika dia keluar dari ruang pengakuan, orang lihat dia semua. Kapok. Alih-alih mau ini nggak ketahuan malah ketahuan. Poin saya bahwa menerima sakramen itu juga sarana kita untuk menggapai kekudusan. Maka ini ambil bagian dalam imaman kekudusan Tuhan. Jadi kenabian, kekudusan, dan yang ketiga adalah gembala, menggembalakan. Gembala itu apa? Atau raja. Itu menjadi gembala bagi keluarga, lingkungan. Banyak orang Katolik kan partisipasi di lingkungan ini. Banyak orang Katolik jadi ketua lingkungan dipilih aja merasa dijolimi. Karena nanti saya satu-satunya yang datang lo kepilih ya. Padahal itu panggilan. Ketua lingkungan prodiakon. Oh nggak pantas, belum pantas jadi prodiakon. Kapan pantasnya? Nanti nunggu kalau udah tua. Ya kalau sempat tua, belum tentu kita sempat tua. Kalau udah dipanggil ya Mo ya? Iya. Nah makanya nunggu pantas. Kita nggak ada yang pantas. Tapi Tuhan yang akan memantaskan kita. Nah orang Katolik itu banyak alasan untuk tidak ambil bagian dalam 3 tadi. Tapi mau diselamatkan. Ya itu maunya selamat. Maunya enak, tapi nggak mau ambil bagian. Nah jadi sebenarnya teman-teman siapapun ya ambil bagian itu misi. Jadi nggak perlu jadi biarawan-biarawati tok ya Moya yang bisa menjalankan misi. Jadi biarawan-biarawati nanti yang biarawan-biarawati siapa? Ayo, ya justru hidup seperti biasa, orang-orang Katolik biasa menjalani hidup sehari-hari, tapi di situ membawa Tuhan tadi sebagai nabi, imam, kekudusan, dan juga raja. Itu tuh bukan masalah misi panggilan ini bukan cuman buat romo, suster, bruder, frater, tapi masing-masing dari kita yang sudah. Nanti ada lagi alasan, gue belum dibaptis. Gimana tuh Mo? Ya kalau kita belum dibaptis kan belum Katolik, belum punya kewajiban. Tapi saya sering lihat banyak orang yang tidak Katolik pun luar biasa hidup. Saya dari keluarga yang cukup banyak tidak Katolik. Malah bude-bude saya, saudara-saudara saya yang Muslim rasanya jauh lebih suci daripada yang Katolik ini. Tapi itu malu nih. Saya ngomong juga dengan saudara saya. Lihat itu bude-bude yang tidak Katolik aja seperti itu. Kita orang Katolik harusnya kan juga ngerti. Ngomong-ngomong dulu Romo gimana sih mau dapat mendengar panggilan untuk menjadi seorang imam? Ya, saya tidak dengar apa-apa. Kayaknya kecebur nih. Nah, saya dulu mau jadi insinyur pertanian. Masuk Mertayudan. Masuk Mertayudan itu karena Mertayudan sekolah bagus. Itu aja ya sebenarnya alasannya. Bagus di Jawa Tengah. Sereceh itu sebenarnya alasannya. Yang bagus itu dulu De Brito, lalu Canisius Mertayudan dan Loyola Canisius Semarang itu 3. Saya masuk di situ, saya udah daftar De Brito, tapi Mertayudan ujian dulu. Saya masuk di situ karena kakak saya sepupu itu masuk situ langsung masuk UGM, gampang sekolahnya. Waktu itu gitu. Nah pas saya sampai di seminari, ya saya mengalami itu proses. Ternyata Tuhan memanggil itu lewat pengalaman dengan teman-teman, kesulitan itu, dan saya baca waktu itu sebenarnya yang cukup menggerakkan saya baca majalah Hidup. Di situ itu dilukiskan suasana di pinggir rel kereta api. Lalu ada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, lalu penulis itu hanya katakan siapa yang mau melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Lalu saya kok tergerak untuk mungkin saya bisa. Ya saya lanjutkan di seminar. Sesimpel itu loh. Sesimpel itu loh Tuhan mengetuk Romo Sigit. Kadang-kadang Tuhan tuh tak terduga. Kadang-kadang caranya gila ya Mo ya. Tidak bisa kita predik gitu. Nah Mo, kalau berarti kan panggilan hidup itu kan ya kalau dari segi kacamata awam kan ya panggilan hidup adalah menjadi manusia, maksudnya menikah dan mungkin hidup selibat seperti Romo, biarawan, biarawati gitu. Nah buat umat-umat awam yang menjalankan misinya sebagai bukan kaum biarawan biarawati, ini bagaimana sih kami menghadapi, bagaimana kami
menjalankan misi kami di tengah tantangan dunia seperti sekarang ini? Kalau saya ditanya seperti itu, saya katakan sekarang tantangan di dunia kan Banyak banget. Di mana-mana, dipiara atau tidak dipiara, di keluarga atau tidak keluarga, single atau double, semua ada tantangan. Tapi yang menurut saya perlu, jalani hidupmu. Kalau ke pastor, jalani hidup sebagai pastor, sebagai suami, jalani sebagai suami, istri sebagai istri. Jalani jangan sebaik mungkin. Tugas dan tanggung jawab itu kan kita udah tahu. Tugas suami itu apa, tugas istri itu apa, tugas pastor itu apa. Jalani sejauh mungkin, sejauh bisa. Jatuh bangun itu dalam kehidupan ya biasa. Karena kita bukan malaikat. Jadi tantangan apapun, tantangan banyak sekali. Tapi ya kalau saya hanya menganjurkan di mana saja, di frater, di pater, lalu di umat juga, ayo kita masing-masing menjalani hidup kita itu. Yakini bahwa ini jalan. Kalau kita yakini jalan ini dan ditekuni ini, jatuh bangun, pelan-pelan itu akan menemukan happiness di situ. Karena kadang-kadang kita nggak bahagia itu, enak yo jadi pastor. Compare terus ya Mo ya. Compare di situ. Lalu yang pastor, enak yo beristri. Dua lagi. Akhirnya nggak pernah enak. Tapi yang menikmati apa yang ada sekarang itu syukuri. Syukuri. Ya kalau kita mau pakai bahasa spiritual ya berkat-berkat Tuhan itu. Setiap kita punya berkat dan tapi juga punya kesulitan, punya tantangan. Pasti itu. Jalani aja dan jangan lupa kita hidup di dunia ini menjaga keseimbangan. Itu penting. Keseimbangan ya jasmani maupun rohani. Saya juga nggak mau katakan doa terus. Kalau nggak doa terus, tapi nggak kerja. Kerja terus nggak doa juga nanti akan ada balance ya Mo ya. Balancing itu perlu. Surga dan neraka balance ya Mo ya. Ya. Yang gila dan yang nggak gilanya harus balance. Nah, kalau Romo sendiri tadi kan sempat cerita soal bagaimana pengalaman Romo mungkin yang kayak di tengah Sungai Kapuas. Dan Romo sendiri, aku dari tadi penasaran, mau untuk mengalahkan rasa takut itu gimana sih Mo? Rasa takut akan ketidakpastian, rasa takut akan mungkin kematian, rasa takut akan hari depan yang kita nggak tahu, ini pandemi kapan berakhir. Mungkin Romo boleh berbagi sedikit dan memberikan penguatan kepada semua Sobat Matias dimanapun mereka berada, Mo. Baik, teman-teman, Bapak Ibu atau siapapun, menjawab pertanyaan ini, saya begini, karena saya seorang pastor, pasti saya menjawab dari segi kepastoran saya, karena yang saya hidupi ya. Pertama, Yesus di Injil mana, saya juga nggak hafal, terus saya katakan, jangan cemas akan hari esok. Hari esok ada kesusahannya sendiri. Banyak orang begitu cemas tentang hal yang nggak pasti. Nanti jangan-jangan nanti bulan depan, besok kita hidup juga belum tentu. Itu yang saya hidupi betul. Artinya saya punya banyak sekali ketakutan, tapi saya percaya bahwa satu ada Tuhan. Dan sudahlah, saya berjuang sebatas kemampuan saya. Tadi saya katakan jangan berpikir tentang hari esok, lalu kita nggak buat apa-apa. Ya tidak. Ya, juga. Saya punya planning yang luar biasa. Yes. Dalam hidup saya biasanya, karena ini pandemi saja, saya sudah tahu setiap 1 tahun kemana itu, saya sudah tahu planning ke depan. Dan itu biasanya tepat, kecuali tahun kemarin karena pandemi ini. Artinya apa? Jalani hari ini dengan semaksimal mungkin. Apa yang kita bisa buat hari ini dengan berpegang pada keyakinan akan penyertaan Tuhan. Lalu kalau kita punya iman, ketakutan itu pelan-pelan akan bisa dikurangi, dikuasai gitu ya, bukan sama sekali hilang. Dan ketakutan sebagai manusia tetap takut, takut apapun masa depan. Saya misalnya, kalau kalian yang berkeluarga mau besok tua, mungkin punya anak, mungkin punya cucu semua. Kalau kami tua nanti ya, kalau adik-adik saya masih cinta, masih ingat saya, adik-adik pastor,
Belum lagi kalau adik-adiknya nggak peduli, taruh di rumah jompo, siapa yang mau rawat? Itu juga ketakutan tersendiri. Benar. Tapi ya kita percaya bahwa iya Tuhan, masuk burung pipit aja berharga, masuk kita yang ini tidak. Maka ada iman, tapi juga dalam prinsip saya kerja sekeras-keras mungkin. Saya orang yang cukup pekerja keras. Tapi ketakutan ya banyak. Coba saya kantor misi. Saya mulai kantor misi 10 tahun lalu, nothing. Dengan biaya keluar, dengan duit dari mana tidak ada. Roma nggak memberi biaya lagi. Nol. Harus gaji karyawan buat. Saya sempat frustrasi awal-awalnya, tapi dalam proses ini, ya saya serahkan saja pada Tuhan. Bapak saya selalu katakan, Bapak Ibu saya orang yang cukup saleh, dia kata, percayakan kepada Tuhan. Yang ngajari saya bukan pastor, malah Bapak Ibu. Baru pengen ngomong, Iya. Romonya tetap dinasehatin loh. Iya, Bapak Ibu saya percaya pada Tuhan. Dan mukjizat itu pelan-pelan terjadi. Dalam buku-buku yang saya tulis, saya katakan mukjizat Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, ketakutan ada, semua masih ada, kita masih manusia, kita tidak hidup di surga, kita harus berjuang. Kalau hidup di surga udah mati dong, ya. Ya kita berjuang dengan suka duka, jatuh bangun ini, tetapi percaya berpegang pada Tuhan, kekuatan. Untuk saya kekuatan saya itu. Tuhan menyertai saya. Saya selalu di mana-mana omong. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Itu saya yakini betul dalam hidup saya. Jatuh bangun babak belur, saya jatuh bangun, saya babak belur. Banyak belurnya. Jatuhnya juga banyak ya, Romonya luar biasa. Aduh, Romo, aku sendiri merasa tertampar-tampar nih, terutama masalah pengakuan dosa. Kayaknya kalau misalnya tanya, kapan Anggi ayo ngaku dosa gitu. Terus nanti mikir, pengakuan yang terakhir kapan ya? Nah itu dia, kita nih kadang terlalu banyak excuse ya, Mo. Ya, udah. Ya memang nggak, aku berkaca ke diriku sendiri lah gitu. Maksudnya udah dikasih kemudahan dengan situasi pandemi, kita punya pilihan untuk misa online pun masih ada aja gitu. Ya nanti ikut misa yang jam segini, ntar sore akhirnya nggak misa gitu loh. Jadi memang ya mungkin boleh jadi bahan perenungan juga buat Sobat Matias dimanapun berada, bahwa sebenarnya kita tuh dikasih banyak pilihan untuk memudahkan kita untuk menjalani dan menguatkan iman kita gitu. Tinggal kitanya ini mau atau enggak gitu ya, Mo ya. Tinggal kitanya tuh, kalau kata Romo, lu mau maksimal atau enggak maksimal gitu. Mau ada pesan-pesan terakhir nggak, mau buat semua Sobat Matias dimanapun berada, terutama di situasi pandemi yang masih berjalan hampir tahun kedua ini, Mo? Pesan saya yang satu, ya kita namanya anak-anak Tuhan, yakinlah pada janji Tuhan. Lalu yang kedua, beriman menjadi Katolik itu adalah komitmen. Komitmen itu bukan soal kita suci atau enggak suci. Doanya kita harus doa. Misalnya harus bisa. Itu komitmen saya sebagai orang Katolik, dengan jalannya Katolik itu panggilan ya, sebagai orang Katolik jalan itu. Komitmen bahwa saya sebagai orang Katolik akan ini itu jalan. Memang tidak selalu mudah. Ini bukan soal kita suci atau enggak suci. Yang mengukur kesucian kan Tuhan, tapi kita sebagai orang Katolik ya minimal kita ngikuti tuntunan Tuhan yang kita tahu itu. Doa ke gereja, meskipun doa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, tapi paling tidak kita berdoa. Itu niatan itu yang kemudian akan menjadi kekuatan bagi kita. Niatan yang kemudian akan menjadi kekuatan. Guys, niatan yang akan menjadi kekuatan. Tapi harus dijalanin ya, Mo ya. Jangan niat doang terus nggak dijalanin. Mentok di niat doang nggak jadi apa-apa juga. Romo Sigit, terima kasih banyak. Aduh, banyak sekali penguatan buat teman-teman, buat semua Sobat Matias dimanapun berada, untuk menjalani perjuangan kita masing-masing, pergumulan kita masing-masing. Semoga apa yang Romo Sigit sharing, pengalamannya beliau di kantor misi, pengalaman beliau sebagai imam, pengalaman beliau secara personal, boleh juga menguatkan kita secara pribadi. Dan jangan lupa ngaku dosa. Jangan lupa tetap ke gereja. Tetap semangat dimanapun semua Sobat Matias berada. Tetap menjaga prokes, sehat selalu, dan sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. See you. Thank you ya, Mo. Terima kasih. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Luar biasa. Yeay.